Info terbaru dari BMKG hari ini 4 jam yang lalu bahwa gempa Megatrust hanya tinggal tunggu waktu. Ini warga RI harus segera siap-siap dan waspada. Karena BMKG sebut gempa Megatrust RI hanya tunggu waktu. Zonanya sudah ditunjukkan oleh BMKG. Ini cocok sesuai dengan penglihatan mata batin kami. Karena setiap saat kami selalu bermimpi, padahal kami tidak menginginkan mimpi itu. Jadi hampir setiap saat kami Al-Fakir Tamalim bermimpi di tengah-tengah samudra. Di tengah samudra itu Masya Allah mimpinya nggak bisa digambarkan. Di tengah-tengah laut yang banyak sekali huru hara. Dan ternyata kami setiap saat selalu melihat berita dari BMKG. Sehingga situs-situsnya BMKG selalu kami ikuti. Kami cocokkan, kami sesuaikan dengan firasat yang telah Allah berikan melalui mata batin kami. Kita sebagai orang, kita sebagai manusia yang beriman, terutama kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus sering membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya inna sesungguhnya kita kami, lillahi yaitu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita kami semua ini akan kembali kepada Allah. Kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah akidah keimanan yang harus kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Dahulu kita tidak ada. Kemudian kita diciptakan oleh Allah dari setetes air yang hina, yang sangat hina. Coba kita renungkan sejenak. Dulu apakah kita ada? Dulu kita nggak ada. Lalu Allah menciptakan kita dari proses setetes air yang sangat hina, yang bercampur di dalam rahim ibu kita. Bapak ibu kita melakukan hubungan sehingga tercampurlah dua air yang berbeda itu di dalam rahim ibu kita. Namun mengapa setelah kita lahir di dunia dan semakin dewasa, mengapa kita lupa hakikat kehidupan? Mengapa kita tidak selalu berusaha mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta? Mengapa justru kita selalu berusaha menjauh darinya? Mungkinkah kita akan terus mampu mempertahankan diri agar jauh darinya? Bukankah kita suatu saat pasti akan dipaksa untuk menghadap kepadanya? Oleh sebab itulah persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Lebih baik kita menjadi hamba yang siap menghadap kepada Sang Maha Pencipta dengan persiapan bekal yang cukup, daripada kita merasa tidak siap menghadap kepadanya tetapi terpaksa harus dipaksa untuk menghadap kepadanya. Dan manusia yang dipaksa menghadap kepada Sang Maha Pencipta itulah manusia yang celaka. Oleh sebab itulah mari kita sadar bareng-bareng mengapa kita lupa tentang hakikat kehidupan. Bukankah rizki itu sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah? Karena Allah di dalam Al-Quran sudah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini melainkan Allah lah yang telah menanggung rizkinya, Allah yang telah menjamin rizkinya. Tetapi mengapa segala sesuatu yang sudah Allah jamin, sudah Allah tanggung, kita kejar-kejar? Yang dijamin dikejar-kejar, tetapi yang diperintah disepelekan. Kita ini kan diperintah oleh Allah untuk beribadah dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Dan tidaklah mereka manusia itu diperintah oleh Allah, wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu diperintah oleh Allah illa liya'budullah, melainkan mereka harus menyembah kepada Allah. Kebaikannya untuk siapa? Untuk manusia sendiri, dan harus memurnikan kepada Allah, agamanya Allah. Nah, syarat memurnikan agama Allah itu butuh ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sudah Allah kirimkan melalui Rasulnya, yaitu berupa Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah kenabian. Risalah itu surat. Suratnya apa? Mulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, sampai surat An-Nas. Tetapi mengapa kita tatkala sudah mulai dewasa disibukkan dengan angan-angan yang tidak jelas? Kita dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga kita lupa tentang hakikat kehidupan. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak ada gempa nih, tetapi yang namanya ajal. Ajal kematian itu tidak pernah bilang-bilang datangnya kapan. Maka jadilah manusia yang benar-benar siap tatkala dipanggil menghadap kepada Allah kapan saja, di mana saja. Nah, bagaimana caranya menjadi manusia yang benar-benar selalu siap dipanggil oleh Allah kapan saja, di mana saja? Jadilah manusia yang setiap hari beribadah. Beribadah, niatnya beribadah, mencari ilmu kepada Allah. Mencari ilmunya Allah, mempelajari Al-Quran dan hadis, dan berusaha diamalkan setiap hari secara istiqomah. Setiap hari ngaji. Iya, Al-Quran itu kan banyak. Belum kita kuasai semuanya. Belum lagi hadis. Kita mengaji, memperdalam ilmu sambil mengamalkannya. Jadi kita mengamalkan sedikit-sedikit dan setiap hari sampai akhir hayat. Orang yang senantiasa thalabul ilmi, mencari ilmu, memperdalam ilmu Al-Quran dan hadis, kemudian diamalkan secara istiqomah. Orang seperti ini hatinya selalu siap. Siap kapan saja dipanggil menghadap kepada Allah. Berbeda dengan orang yang senantiasa berusaha menjauh dari Allah, lari sejauh-jauhnya. Pertanyaannya, mungkinkah dia akan mampu mempertahankan diri agar jauh selama-lamanya? Tidak. Suatu saat dia pasti akan dipaksa. Nah, kan namanya dipaksa nggak enak. Dipaksa untuk menghadap kepadanya, kepada Allah Jalla Jalaluh. Entah itu dengan kematian yang wajar, sudah saat wafat ajalnya, atau dengan adanya bencana seperti gempa megatrust, naudzubillah tsumma naudzubillah. Demikianlah, semoga kita semua menjadi hamba Allah yang baik, soleh dan solihah. Amin amin Allahumma amin. Wallahu taala a'lamu bishawab.